Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatan Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat naqussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama naqussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan bi niyati anna Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini yang jatuh di malam 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 November 2023, Sabtu yang ketiga di bulan November. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya, di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk selalu mengenalnya, mengenal Allah. Sebab ya, kadar kita taat kepada Allah itu seukuran berapa kita mengenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, tentu kita nggak akan takut dan tidak akan taat sama Allah. Nah, seberapa kadar kita mengenal Allah, di situ pula lah sekedar ya ukuran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah ya kita laksanakan dan larangan-larangan Allah kita jauhin. Nah, itu bisa kita laksanakan takwa apabila kita mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita beriman, baik itu yang namanya rukun iman yang 6 dan apa saja yang ada kaitan dengan rukun iman yang ke-6, tentu Allah Ta'ala tidak hanya sekedar perintah-perintah beriman, tetapi Allah kemukakan ya dalil akli bagaimana kita ya mengenal Allah. Bagaimana kita mau mengenal Allah itu, ada orang bertanya bagaimana kita mengenal Allah padahal Allah nggak kelihatan. Nah, mengenal Allah itu adalah melalui makhluk-makhluk ciptaannya, melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Contoh ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman dengan adanya hari kebangkitan. Nanti kita ini sama-sama serentak setelah kita ya setelah kita sudah tidak ada lagi di dunia, fana, binasa,
Ya, Allah perintah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Semua makhluk yang saat itu masih hidup serentak ya mati. Nah, kemudian 40 tahun berikutnya kata Nabi, Allah perintah malaikat Israfil meniup kembali. Nah, yang saat itu yang pada waktu ditiup pada mati atau yang matinya sebelum itu ribuan tahun serentak dengan kekuasaan Allah kita akan hidup kembali. Nah, ini kita disuruh beriman. Ini iman, rukun iman yang kelima. Al-iman bil yaumil akhir. Nah, ketika kita disuruh beriman bil yaumil akhir tersebut, kita nanti akan dihidupkan kembali. Allah tidak hanya suruh beriman, percaya. Tidak, tapi dikemukakan dalil akal. Tidak lain poin daripada dalil akal adalah kita disuruh memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, kalau kita gunakan akal yang sehat, gunakan untuk memikirkan ciptaan Allah, niscaya kita akan beriman dengan kekuasaan Allah bisa menghidupkan kita yang sudah mati. Di akhir surat Yasin kemarin, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman ya dengan adanya hari kiamat, kata Allah, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ada seorang kafir, seorang musyrik namanya Al-As bin Wa'il. Dia bawa tulang manusia yang sudah hancur, bawa tulang di hadapan Nabi sambil berkata, ini As bin Wa'il, seorang kafir musyrik yang tidak percaya Allah kuasa menghidupkan. Kata As bin Wa'il kepada Nabi dengan nada bertanya, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang udah hancur? Kok tulang udah hancur bisa hidup lagi? Ya. Nah, itu waqaroba lana masalan. Dia membawa perumpamaan yang dibawa tulang yang manusia sudah hancur. Wa nasiya khalqah. Nah, ini dia lupa akan asal kejadiannya. Nah, ini dalil akli. Seandainya As bin Wa'il itu ingat mikirin akan asal kejadiannya, niscaya dia beriman. Karena dia lupa asal kejadiannya, nggak pernah mikir akan asal kejadian, sehingga dia mengingkari, tidak beriman, tidak percaya Allah kuasa menghidupkan yang sudah mati. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa kaitannya? Apa kaitannya disuruh ingat akan asal kejadian? Karena asal kejadian kita ini lebih rumit ketimbang daripada Allah menghidupkan makhluknya yang sudah hancur. Asal kejadian itu lebih sulit. Tapi di sisi Allah nggak ada yang sulit, nggak ada yang gampangan. Apa artinya asal kejadian? Kita dulu sebelum ada di dunia diciptakan Allah dari mana? Dari tanah. Dari apa? Tanah. Jadi yang diciptakan dari tanah itu bukan bapak kita Adam saja. Bapak kita Adam kan dari tanah. Ya. Langsung Allah bilang kun fayakun. Jadi yang tadinya tanah langsung jadi bapak kita Adam. Langsung. Nah, kalau kita ya dari tanah, tapi berproses. Kita ini sama seperti Adam dari tanah, kita pun anak cucu Adam dari mana? Dari tanah. Nah, itulah Allah mencipta. Cipta itu artinya yang tadinya nggak ada menjadi apa? Ada. Nah, kalau Allah Ta'ala kuasa, yang tadinya ada diciptakan menjadi ada. Sesudah ada, kita kan sekarang udah ada. Nah, ketika kita meninggal dunia, badan kita ini semua hancur. Adapun roh kita hanya pisah dari badan. Roh itu ada, disimpan oleh Allah.
cuman badannya hancur. Ya, Allah mau bikin badan lain, karena kita nanti akan hidup di akhirat itu dengan kehidupan yang kekal. Tentu badannya nanti lain, nggak seperti badan di dunia. Kalau kita punya badan di dunia ini, kalau orang bilang, Betawi bilang nggak tahan banting. Ya, badan kita di dunia ini nggak tahan banting. Nah, kalau kita mau hidup nanti di akhirat yang kekal itu tentu fisiknya lain. Makanya kita dihancurin dulu. Nanti diganti dengan badan yang baru, yang tahan banting. Nah, itulah kenapa Allah matiin. Kita dulu nggak ada, kemudian Allah adain. Ketika kita meninggal, kita mati, hancur badan kita. Roh kagak. Nah, berarti kan roh masih ada. Ada satu titik ya dari badan kita yang hancur itu yang tidak hancur, namanya azbuz zanab. Nah, dari satu titik itulah nanti Allah Ta'ala akan hidupkan kita kembali, akan dibikinin badan lagi. Itu sama seperti saat kita ada di rahim ibu kita. Kita itu dulunya satu titik ya. Kata dokter tuh satu tetes air mani orang laki terdiri dari ribuan kecebong. Salah satu itulah kecebong yang satu itu, yang 1.1000 bertemu dengan sel telur ibu kita sehingga lahirlah kita. Jadi asalnya dari satu titik. Nah, demikian juga nanti saat kita sudah terkubur ribuan tahun, kemudian serentak ya Allah hidupkan melalui apa itu tadi, satu titik yang dikatakan azbuz zanab. Nah, kita ini lahir diproses oleh Allah melalui bapak dan ibu kita. Jauh sebelum itu dulunya kita tanah, sama seperti bapak kita tanah, kita pun asalnya dari apa? Dari tanah. Ini orang yang hadir di majelis ini, saya yakin ya 100 tahun yang lalu kita masih berupa tanah. Ya, seluruh yang hadir di majelis taklim ini 100 tahun yang lalu kita ini masih berupa apa? Tanah. Emang ada yang hadir di majelis taklim ini umurnya ada yang 100 tahun. Semua yang hadir 100 tahun yang dulu, 100 tahun yang lalu, sejak sekarang 100 tahun yang lalu kita masih apa? Berupa tanah. Akhirnya tanah itu dengan izin Allah mentik pohon padi, bentuk pohon. Kan pohon padi mentiknya dari mana? Dari tanah. Nah, dari pohon padi itu berbuahlah pohon padi. Apa buahnya pohon padi? Gabah. Masa iya pohon padi buahnya mangga? Dari pohon padi itu mentiklah gabah. Kemudian gabah ya kulitnya dibuangin. Gabah kulitnya dibuangin jadi apaan? Beras. Setelah jadi beras dimasak oleh nyak kita. Ya, beras itu dimasak oleh nyak kita. Jadi apa itu? Ya, jadi nasi. Kalau udah nasi masih tetap dimasak jadi bubur. Nah, setelah jadi nasi dan jadi bubur dimakan oleh siapa? Oleh ibu kita, dimakan oleh bapak kita. Nasi yang dimakan oleh bapak kita jadi sperma. Nasi yang dimakan oleh ibu kita jadi sel telur. Nah, bertemulah sperma bapak kita yang tadi itu satu tetes terdiri dari ribuan kecebong bertemu dengan sel telur ibu kita. Di mana? Di rahim ibu kita. Tuh berproses. Awalnya kita dari tanah. Nabi Adam pun dari tanah. Hanya bedanya kalau Adam itu langsung jadi manusia, kalau kita berproses. Setelah ibu kita ini, kalau orang sekarang bilang positif. Kalau orang bilang sekarang apa? Positif. Kalau orang dulu bilang bukan positif, ya. Ya, terlambat bulan.
Nah, kalau ibu kita terlambat bulan, apa tuh terlambat? Yang biasa tiap tanggal sekian keluar head, nah ini nggak keluar. Nah, berarti ini apa nih? Terlambat bulan. Alamat ibu kita nggak betul? Hamil. 40 hari kita masih berupa apa tuh? Nutfah, ya. Segumpal masih berupa air. 40 hari yang kedua baru apaan? Ya. Nah, baru nutfah alaqah, segumpal darah. Itu udah 40, 40, 80 hari. 40 berikut baru mudghah, baru segumpal daging. Nah, 40 kali 3 120 hari. Berarti 4 bulan. Nah, kalau udah 4 bulan Allah kirim, ya. Allah kirim ruh. Nah, sehingga janin yang ada di rahim ibunya bergerak-gerak. Nah, itu udah 120 hari 4 bulan. Allah sempurnakan fisik kita. Ada mata, ada mulut, ada telinga, laki-laki, ada perempuan. Nah, 6 bulan sudah jadi manusia. Seandainya lahir 6 bulan udah sempurna. Cuman masih belum, fisiknya belum kuat. Makanya dibilang kalau lahir 6 bulan prematur. Ya. Kalau udah lahir, baru 6 lahir, nggak boleh bawa pulang dulu, taruh dulu di mana itu. Yang suhunya itu sama seperti rahim, karena fisiknya belum kuat. Tapi kalau lahirnya 9 bulan udah sempurna. Nah, jadi Allah Ta'ala kuasa menciptakan kita yang tadinya tanah menjadi manusia. Demikian juga bapak kita Adam yang tadinya tanah menjadi. Nah, cuman kalau Adam itu langsung, kalau kita berproses. Kita kembali kepada manusia yang tidak percaya Allah kuasa menghidupkan. Kata Allah, dia kagak percaya aku kuasa menghidupkan lantaran dia lupa akan asal. Kalau seandainya ingat akan asal kejadian, niscaya dia akan beriman. Ya. Jadi mencipta itu kalau menurut kita lebih susah daripada mengembalikan hidup. Nah, yang lebih susah aja Allah sanggup, apalagi sekedar mengulangi kehidupan. Ya, itu menurut logika kita. Nah, di sisi Allah tuh nggak ada yang susahan, nggak ada yang gampangan. Semuanya itu di sisi Allah sama. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, itulah. Ya, inilah agama kita. Ya, agama Islam. Ketika ya kita ini diperintah untuk beriman, disuruh pikirin. Sebab segala sesuatu yang wajib kita imanin, kagak ada yang bertolak belakang dengan akal sehat. Semuanya itu sesuai dengan akal sehat. Allah ciptakan kita ini dengan akal, agar supaya akal kita bisa gunakan mikirin makhluk Allah. Kalau kita mikirin makhluk Allah, niscaya kita akan mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah, niscaya kita akan bertakwa, bukannya takut. Ya. Jadi Allah harus kita deketin, kan taqarrub ila Allah, mendekat. Yang kita takut bukan Allahnya, adabnya. Apabila kita tidak syukur, tidak beriman kepada Allah, Allah akan azab hambanya nanti di neraka dengan keadilannya. Nah, makanya kita harus mengenal Allah. Anak kecil, karena dia nggak kenal ular. Anak kecil nggak kenal ular, dia nggak takut. Ya. Anak kecil kagak kenal kali jengking, dia nggak takut. Anak kecil nggak kenal harimau, dia nggak takut. Siapa yang takut sama ular? Siapa yang takut sama harimau? Yang ngerti. Ya, kalau dia nggak takut, nggak kenal, nggak takut. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Padahal Allah kagak kelihatan. Caranya dengan memikirkan apa? Makhluknya. Orang Arab, ya, baru melek. Kalau kita bilang baru melek dari tidurnya, kucek-kucek mata. Baru melek dari tidurnya, kucek-kucek mata. Udah Allah Ta'ala suruh berpikir. Apalah yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ya wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Baru bangun tidur udah disuruh mikirin apa? Onta. Nih orang Arab. Karena kan Quran ini pertama kali turun di Arab. Nah kalau di sini suruh mikirin onta, mah ada onta. Yang ada onta di mana? Ya orang Arab baru bangun tidur yang dilihat apa? Onta. Bang, kamu nggak lihat tuh? Onta. Bagaimana Allah ciptakan? Ya, habis onta apa? Wa ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai. Langit. Semua pada lihat langit. Wa ilal ya jibal gunung, bagaimana Allah kokohkan. Wa ilal ardi, bagaimana itu bumi Allah Ta'ala ratakan. Masya Allah. Nah kalau seandainya akal kita yang sehat kita gunakan untuk memikirkan makhluk Allah, niscaya kita akan mengenal Allah, siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita nggak usah mikirin yang jauh-jauh, bumi aja dah yang selalu kita injek. Ini bumi kan tempat kehidupan kita di planet bumi. Ini planet bumi. Satu hari 24 jam Allah perintah muter. Ya, planet bumi muter. Satu hari satu kali putaran pada porosnya. Namanya rotasi. Berapa itu? Satu kali putaran 24 jam. Berapa? 24 jam satu hari. Kenapa Allah Ta'ala perintah bumi muter? Karena Allah Ta'ala mau bikin siang malam. Salah itu, harusnya malam siang. Ada bilang siang malam itu terbalik, terbulak. Kenapa? Karena kalau ya bulan Komariah gitu, nah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Itu awal hari itu maghrib. Makanya kalau kita mau Ramadan, nih malam hari ini udah masuk Ramadan belum? Ya, besok kalau Ramadan malam hari ini besok puasa. Kapan ngelihat bulan? Maghrib. Jadi kalau hari itu malam dulu, habis malam baru apa? Siang. Oleh karena itu ucapan kita harusnya apa? Ucapan kita malam siang, bukan siang malam. Kalau ente bilang siang malam terbalik nih. Ya. Ada lagi yang terbalik, tapi kita nggak sadar kalau itu terbalik. Pulang pergi. Ya. Harusnya bukannya pulang pergi. Emang pulang duluan. Nih. Kan pergi dulu baru pulang. Harusnya apa? Ya, pergi pulang, bukan pulang pergi. Inilah saking rahmatnya Allah kepada kita yang di planet bumi, supaya siang hari kita bisa nyari nafkah, dikasih lampu. Nah kalau malam hari kena capek kita tadi udah nyari nafkah, istirahat, matinya lampunya dimatiin. Nah bagaimana cara masang lampu, kemudian lampu dimatiin? Nggak usah repot-repot. Allah perintah bumi apa? Muter. Ya. Belahan bumi yang kelihatan matahari namanya apa? Siang. Adapun belahan bumi yang kagak kelihatan matahari apa? Malam. Seandainya ini bumi nggak muter, dia begini aja malam. Nah kita nggak bisa hidup. Ya. Bagaimana mau nyari nafkah gelap? Kalau seandainya bumi terang aja, nggak bisa hidup. Makanya Allah perintah bumi muter. Satu hari berapa? 24 jam. Ya. Ini bumi, planet bumi sejak diciptakan Allah sampai sekarang kagak berhenti muter terus. Kalau kita yang muter apa? Yang muter pertama yang muter yang ada di tangan kita namanya jam tangan. Ya kan jarumnya muter. Kira-kira kalau batunya habis dia masih muter nggak? Ya. Batunya habis dia berhenti, atau mesinnya rusak dia berhenti. Tuh itu jam tangan. Lagi yang muter sepeda kita, yang muter apa aja? Bannya. Kalau nggak diinjut, kira-kira bannya muter nggak? Kalau nggak diinjut,
nggak muter. Apalagi yang muter, ya, ban motor, muter. Nah, muternya ban motor perlu mesin. Udah ada mesin, perlu bensin. Kalau nggak ada bensin, nggak muter. Ini bumi Allah, sejak diciptakan Allah sampai sekarang dia muter. Nggak perlu batu, nggak perlu bensin, nggak perlu apa. Nggak perlu mesin. Muter terus-terusan. Masya Allah, Allah Maha Kuasa. Nah, kalau kita punya jam tangan, nyangkutnya di tangan. Kan jam tangan nyangkutnya di tangan. Kalau punya ban sepeda, nyangkutnya di mana itu? Apa deh? Ban motor, nyangkutnya di motor. Tapi kalau planet bumi ini nggak ada sangkutannya. Dia terapung-apung di udara, kagak jatuh. Muternya, ya, 1 hari 24 jam. Nggak kecepatan, nggak keganjangan. Masya Allah. Itulah. Ya, nah, pikirin tuh, Allah kuasa. Ini hanya bumi aja. Padahal bumi ini bandingin sama planet lain, kata ulama, bagaikan sebutir pasir di sejagat raya pasir yang ada di dunia. Bumi ini sama seperti satu butir. Kita mikirin bumi aja otak kita. Luar biasa kekuasaan Allah. Ini bumi yang tadi kita bilang muter 1 hari 24 jam. Diameter bumi, diameter, ya. Apa tuh diameter, ya? Apa? Luas lingkaran. Nah, ya. Kan ada, kalau setengah itu namanya 90 derajat. Kalau setengah lingkaran 180 derajat. Kalau seluruh satu lingkaran 360. Ini diameter bumi 24.000 kilo. 24.000 kilo, ya. Kalau kita jalan nih dari barat ke timur sejauh 24.000 kilo, balik lagi kita. Kan muter. Ya. Jadi diameter bumi 24.000 kilo. 1 kali muter 24 jam. Berarti kecepatan muternya bumi 1 jam 1.000 kilo. Ya, kan begitu? Ya. 1 jam itu 1.000 kilo. Kenapa? Diameternya kan berapa? 24.000 kilo. 1 kali muter 24 jam. Berarti 1 jam itu kecepatan muter bumi berapa? 1.000 kilo. Lebih cepat daripada pesawat terbang. Masya Allah, ya. Pesawat terbang yang membawa jamaah umroh dari Cengkareng ke Jeddah, itu rata-rata 1 jam itu 600 kilo. Pesawat 600 kilo. Bumi muternya berapa tadi? 1.000 kilo. Ya. Cuman kita nggak terasa. Yang kita lihat berjalan matahari. Ya. Padahal yang matahari itu diem aja, yang muter apaan? Bumi. Itu sama seperti kita naik kereta. Naik kereta, bukan kereta cepat. Kalau kereta cepat sampai sekarang belum ada yang naik. Kereta biasa dah. Ente naik kereta, nengok kanan kiri. Sebelah kanan kereta, sebelah kiri kereta. Sedang seret kereta lagi jalan cepat. Yang kelihatan berjalan apa? Pohon pisang. Pohon pisang pada berjalan. Ya, kalau nggak ada pohon pisang, rumah penduduk pada jalan. Padahal yang jalan apaan? Yang jalan apaan? Keretanya. Ente ngelihat kanan kiri, yang lihat apa? Pohon pisang. Nah, itu sama ente di bumi. Yang ente lihat berjalan apa? Matahari. Pagi-pagi di timur, ya. Nah, sebentar nanti tengah hari di atas kepala. Sore hari di mana tuh? Di barat. Seakan-akan matahari yang jalan, padahal yang jalan apa? Bumi. Jadi kecepatan bumi muter 1 hari 1.000, 1 jam 1.000 kilo. Lebih cepat daripada pesawat apa? Terbang. Nah, apa ya keanehan ini? Luar biasa. Kalau ente naik motor, kecepatan orang naik motor paling cepat berapa itu kira-kira? 1 jam 60 kilo. Mungkin 60 itu paling cepat orang naik motor. Ya. Ya kan ada jarumnya itu 60, berarti 1 jam 60 kilo. Orang naik motor paling cepat paling cepat 1 jam 60 kilo. Kita naik motor lepas 60 kilo. Ente pakai pici, kira-kira picinya apa itu? Hah?
terbang, padahal 60 kilo. Ini bumi ya, muter 1 jam 1000 kilo. Yang ada di atas bumi nggak pernah ada yang terbang. Ada yang terbang? Ada yang nggak terbang? Bumi muternya 1 jam 1000 kilo. Ada nggak di atas bumi orang pada terbang? Oh, ente naik motor aja 60 kilo pakai pici terbang. Tapi semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi, walaupun kecepatannya 1000 kilo, nggak apa nih? Nggak terbang. Bahkan ini bumi ini 2/3 isinya air. Bumi 2/3 isinya apa? Air laut. Daratan itu 1/3. Ini bumi dia muter 1000 kilo, airnya nggak tumpah. Airnya nggak tumpah, padahal airnya ini 2/3. Daratannya cuma 1/3. Masya Allah. Itulah kekuasaan Allah. Kalau memang bumi kayak model begini diatur oleh Allah, Allah kuasa, apalagi ngapa itu? Ngidupin ente yang sudah mati, begitu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita ini iman bukan hanya sekedar diperintah gunakan akal ya. Gunakan akal untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah. Nah, di sanalah kalau kita mikirin makhluk ciptaan Allah, kita akan dapat keuntungan. Yang pertama, kita mengakui adanya Allah. Kenapa? Nggak mungkin adanya barang tanpa ada yang bikin. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita mikirin makhluk Allah, kita akan yakin betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, pokok akidah. Kita mengetahui bahwa Allah yang bikin itu Maha Esa. Nah, jadi sekaligus ada berapa itu? Yang pertama, yakin adanya Sang Pencipta. Karena nggak mungkin adanya barang tanpa ada orang yang bikin. Atau yang kedua, yang menciptakan Maha Kuasa. Tadi itu bumi. Ya. Yang ketiganya menunjukkan bahwa yang bikin cuman apa? Satu, Maha Esa. Dialah Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Ada orang bertanya, apa kaitannya kalau kita mengakui adanya Allah? Allah Maha Kuasa. Kaitannya Allah Maha Esa. Kenapa kaitan Maha Esa? Karena nggak mungkin kalau Allah lebih dari satu, nggak mungkin ada bumi, nggak mungkin ada langit. Kalau Allah lebih dari satu, gimana kok? Ya kalau Tuhan ada 3, ada 2 lah gitu. Kan setiap Tuhan kemauannya lain-lain. Tuhan yang ini maunya bumi lonjong. Tuhan yang satu ingin bumi segitiga. Tuhan yang satunya ingin bumi ini apaan? Ya segi 4. Kira-kira jadi nggak tuh bumi? Kagak, disaling berantem. Jadi adanya makhluk ciptaan yang menunjukkan yang bikin cuman apa? Satu. Kalau seandainya lebih dari satu nggak mungkin ada. Karena masing-masing punya keinginan. Kita udah bilang begitu, dia masih ngeles-ngeles juga. Bisa juga katanya ada 3 Tuhan, ada 2. Ya, kenapa? Ada makhluk Tuhan ada, ya yang lain ngalah. Tuhan yang lain apa? Nah, akhirnya yang terlaksana keinginan salah satu Tuhan. Tuhan yang lain itu ngalah. Nah, kalau yang ngalah bukan Tuhan, memang ada yang namanya Tuhan itu pakai ngalah. Ya. Ada nggak Tuhan pakai ngalah? Nah, kalau dia ngalah berarti bukan Tuhan. Tetap saja Tuhan itu berapa adanya? Satu. Nah, itulah. Jadi surat Yasin yang kita baca, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, Allah suruh jawab. Tadi As bin Wa'il nanya, Allah suruh jawab Nabi, "Qul," katakan. Tadi kan dia nanya, siapa yang bisa ngidupin? Bilang, yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Dialah Allah yang menghidupkan kembali, tidak lain adalah Dia Allah yang dulu menciptakan pertama kali, ya. Dia yang menciptakan pertama kali, Dia juga yang mengembalikan hidup. Kalau menciptakan menurut kita
lebih susah Allah kuasa, apalagi hanya tinggal apa? Nah, ya, itu kekuasaan Allah. Apalagi kita kaitkan dengan bumi, dengan matahari, dengan langit dan lain sebagainya. Subhanallazi khalaqa. Di sini dikatakan wa huwa bi kulli khalqin alim. Kemudian surat Yasin ditutup dengan innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itulah ya. Jadi sekali lagi, di antara keistimewaan agama Islam ketika Allah perintah umatnya beriman, ya, diperintah untuk apa? Menggunakan apa? Akal. Kenapa disuruh menggunakan akal? Semua yang wajib kita imanin itu apa namanya? Tidak apa? Sesuai dengan akal, tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Beda dengan agama lain. Kalau ada agama lain yang disuruh imanin kadang-kadang yang tidak sesuai dengan akal, ya. Pokoknya yang penting iman, namanya dogma. Nah, kalau agama kita tidak. Apa yang wajib kita imanin selalu sesuai dengan akal yang sehat. Baik. Ada satu agama, ya. Ya, ada satu agama yang umatnya disuruh beriman, padahal yang wajib diimanin itu adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal sehat. 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 1. Nah, nggak bisa diterima oleh akal sehat. Masa 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 1. 1 lain, 2 lain, 3. Ya, makanya ada pernah guru saya ditanya, apa bedanya antara agama Islam dengan agama Kristen dah umpamanya gitu, yang mengatakan Tuhan ada 3 kan begitu. Kristen kan Tuhannya 3. Bedanya apa itu antara Islam sama orang Kristen? Ya, kalau guru saya jawab pakai akal. Ya, bedanya kalau orang Islam kalau mau ke masjid yang dilepas apanya? Mau masuk ke dalam masjid yang dilepas apanya? Sendal. Kalau nggak sendal apaan? Sepatu. Tapi kalau akal, silakan masuk masjid. Kenapa ya? Karena pengajian yang disampaikan oleh guru semuanya tidak ada yang bertentangan dengan apa? Akal. Makanya akal tidak boleh dicopotin. Ya, yang dicopotin apa? Sendal. Kalau akal masuk ke masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid ada pengajian. Semua pengajian yang wajib kita imanin, ya, selalu sesuai dengan akal. Tidak ada yang bertentangan. Oleh karena itu akal tidak perlu kita tinggal dalam masjid. Yang kita tinggal apa? Sepatu. Tapi kalau masuk ke gereja yang dibuka apaan? Topi. Ya. Kalau orang masuk ke gereja, ada nggak yang apa? Lepas sendal sama sepatu. Ya. Kalau masuk ke gereja, sepatu sama sendal pakai. Yang dibuka apaan? Topi. Nah, ya. Ya, kenapa harus topi? Karena ketika nanti mendengar ceramah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa? Dengan akal. Kalau akidah kita ini semuanya sesuai dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan apa? Dengan akal. Nah, itulah tadi Allah Ta'ala berfirman, ya, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Kalau Allah kuasa menciptakan langit dan bumi tadi itu, Allah kuasa. Apalagi hanya sekedar menghidupkan kamu yang sudah mati, menghidupkan kembali, tentu lebih mudah ketimbang daripada membuat langit dan bumi. Nah, ini saja malam hari ini. Semoga dengan ayat yang kita baca ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, mari sama-sama, kalau nggak ada yang nanya, kita baca Fatihah, ya. Sebelum kita doa, semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian